Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek andalan mereka Luke Shaw dilaporkan tidak mengalami cedera. Banyak yang berspekulasi bahwa Luke Shaw mengalami cedera yang cukup serius. Namun kabar baiknya adalah sang bek tidak mengalami cedera. Menurut laporan Insider United, hasil pemeriksaan Luke Shaw sudah keluar. Ia dinyatakan tidak mengalami cedera. Memang Erik ten Hag sengaja menarik keluar sang bek di tengah pekan kemarin karena ia takut Luke Shaw mengalami cedera yang parah. Langkah pencegahan Erik ten Hag itu berhasil. Sang bek dilaporkan tidak mengalami cedera seperti yang ditakutkan sebelumnya. Menurut laporan yang sama, Luke Shaw juga sudah ikut dalam sesi latihan Manchester United baru-baru ini. Ia berlatih bersama tim utama MU pada hari Senin, 12 Februari 2024. Kemarin waktu setempat, ia dikabarkan menjalani semua sesi latihan MU tanpa kendala berarti. Jika tidak ada halangan, maka Luke Shaw berpotensi akan kembali starter saat MU bermain di akhir pekan nanti. Legenda Arsenal Paul Merson baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit untuk Rasmus Højlund. Ia percaya bahwa sang striker bakal jadi bintang besar bagi Manchester United di masa depan. Paul Merson optimistis bahwa sang striker bakal jadi bintang baru setan merah. Menurut Paul Merson, ada satu hal yang membuat Højlund bisa menunjukkan taringnya di MU. Ia menilai sang striker mulai percaya diri, dan itu membuatnya lebih tajam di depan gawang. Lebih lanjut, Merson memprediksi Højlund bakal semakin berkembang di sisa musim ini. Ia juga yakin bahwa sang striker bakal jadi bintang besar bagi Manchester United berikutnya. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh Paul Scholes. Legenda Manchester United itu kini mendukung mantan klubnya finish di 4 besar klasemen Premier League musim ini. Dalam wawancaranya di Sky Sport baru-baru ini, Paul Scholes mendukung MU finish di 4 besar Premier League 2023-2024. Ia yakin mantan klubnya bisa melanjutkan momentum positif yang sedang mereka bangun untuk lolos ke UCL pada musim depan. Paul Scholes sendiri punya alasan mengapa ia menjagokan MU finish di 4 besar ketimbang Aston Villa dan Tottenham. Ia menyebut bahwa performa setan merah sudah mulai stabil dan mereka punya skuad yang bagus untuk bersaing hingga akhir musim nanti. Manchester United mulai menuai hasil dengan pembelian penyerang Rasmus Højlund. Pemuda Denmark ini kini rutin mencetak gol untuk setan merah setelah sempat terlambat panas sejak dibeli dari Atalanta musim panas 2023. Manchester United pun terpuaskan dengan kinerja Højlund yang disiapkan jadi golgetter baru. Setan merah kini berniat menambah pemain dari Denmark di musim panas 2024 nanti. Jurnalis pakar transfer asal Italia Nicolo Schira pada awal pekan ini melaporkan MU sedang bersaing dengan Juventus untuk mendapatkan gelandang berbakat asal Denmark, Maurits Kjærsgaard dari Red Bull Salzburg. Saat ini MU dan Juventus terus mengamati perkembangan Kjærsgaard. Meski belum melayangkan tawaran resmi kepada Salzburg, harga Kjærsgaard diperkirakan masih tinggi karena kontraknya di RB Salzburg masih berlaku sampai musim panas 2026. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Lautaro Martinez. Striker asal Inter Milan itu jadi target transfer yang serius bagi Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan Football Insider, Manchester United serius ingin memboyong Martinez di musim panas nanti. MU butuh striker berpengalaman untuk jadi tandem sekaligus mentor bagi Rasmus Højlund. Itulah mengapa Lautaro Martinez dianggap cocok untuk kebutuhan mereka tersebut. Namun laporan itu mengklaim bahwa MU masih belum membuat pergerakan apapun untuk mendatangkan Martinez. Mereka masih mengamati situasi negosiasi kontrak baru Martinez di Inter Milan.
Mereka mempelajari terlebih dahulu apakah Martinez condong bertahan atau pergi dari Inter. Jika ada kesempatan terbuka, maka MU dikabarkan akan langsung mengajak sang striker pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Striker asal timnas Argentina itu dikabarkan akan dijual di kisaran 100 juta euro di musim panas nanti. Real Madrid dikabarkan memantau striker Manchester United yang sedang naik daun, Rasmus Højlund. Pemain asal Denmark itu dijadikan opsi lain Madrid jika gagal merekrut Kylian Mbappe atau Erling Haaland pada musim panas 2024. Menurut Defensa Sentral, seperti dikutip Sportkida, kepala pencari bakat Real Madrid Juni Calafat sudah memantau Rasmus Højlund selama beberapa bulan. Calafat dikabarkan sudah memantau Højlund sejak masih bermain di Liga Italia bersama Atalanta. Sang pemain menerima pinangan MU pada musim panas 2023 dengan nominal transfer senilai 72 juta pound sterling. Dia merupakan rekrutan MU termahal untuk pemain yang berusia di bawah 21 tahun. Højlund mencatatkan start menjanjikan di Old Trafford dan mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Kontribusinya untuk Setan Merah cukup mengesankan. Højlund total mengemas 11 gol dan 2 assist dalam 29 penampilan di semua kompetisi. Pemain Manchester United Diogo Dalot sempat diragukan oleh Rio Ferdinand, tapi Cristiano Ronaldo meyakinkan mantan rekan setimnya itu. Diogo Dalot menjadi pilihan utama di MU musim ini. Pemain 24 tahun itu sudah bermain sebanyak 32 kali di semua ajang dengan sumbangan 2 gol dan 3 assist. Dalot didatangkan MU dari FC Porto pada tahun 2018. Saat itu dia masih berusia 20 tahun. Ferdinand tidak yakin dengan kemampuan Dalot, tapi performa Dalot musim ini sudah cukup membuat Ferdinand puas. Di Liga Inggris musim ini Diogo Dalot tidak tergantikan di pos bek kanan MU. Dia cuma 2 kali absen saat tidak diturunkan pada pekan pertama dan saat menjalani akumulasi kartu ketika MU melawat ke markas West Ham United. Erik ten Hag menyampaikan satu wejangan yang rupanya menembus ruang hati para pemain hingga membuat mereka akhir-akhir ini jadi menang terus. Rupanya ada satu wejangan dari manajer Erik ten Hag untuk menembus relungan hati para pemain yang membuat MU belakangan tampil gacor, termasuk tentu saja kemenangan dramatis di markas tim ambisius Aston Villa. Berkat kemenangan itu MU di posisi ke-6, sekarang hanya terpaut 6 poin dari Tottenham Hotspur selaku penguasa 4 besar. Artinya peluang untuk finish di zona Liga Champions musim ini kembali terbuka lebar bagi Manchester United. Lalu melanjutkan Erik ten Hag dengan mengungkapkan resep di balik gacornya performa MU akhir-akhir ini. Erik ten Hag mengatakan, laga ini seolah-olah final bagi kami. Hampir setiap pertandingan akan terasa bagi final buat kami sekarang jika tim ini memang ingin menembus 4 besar. Pion Dublin tidak kaget dengan performa ciamik Rasmus Højlund belakangan ini. Ia menyebut sang striker hanya menuai apa yang telah ia tabur. Kepada The United Stand, Dublin mengaku terkesan melihat perkembangan Højlund belakangan ini. Ia menilai sang striker mulai menunjukkan bahwa dirinya adalah memang layak untuk menjadi mesin gol baru Manchester United. Menurut Dublin, catatan apik Højlund belakangan ini bukan sekedar hasil keberuntungan saja. Ia menilai sang striker telah bekerja dengan sangat keras sehingga ia menuai apa yang ia telah tanam. Rumor baru beredar seputar masa depan Matthijs de Ligt. Bek Bayern Munchen itu dikabarkan akan memprioritaskan pindah ke Manchester United ketimbang Arsenal di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, ada alasan khusus mengapa Matthijs de Ligt lebih memilih pindah ke MU ketimbang Arsenal. Erik ten Hag jadi faktor kunci mengapa de Ligt ingin pindah ke MU. Pasalnya, Erik ten Hag adalah sosok yang mengorbitkannya saat masih di Ajax Amsterdam. Sang pelatih dianggap tahu betul dengan kemampuannya dan de Ligt yakin sang pelatih mampu meningkatkan performanya. Jadi ia mantap untuk memilih Manchester United jadi klub barunya. Laporan yang beredar di Inggris juga menyebut bahwa keinginan Matthijs de Ligt pindah ke Old Trafford tidak akan bertepuk sebelah tangan. Ini disebabkan MU juga lagi berburu bek tengah baru.
Mereka mencari sosok yang bisa menjadi pengganti Rafael Varane di jantung pertahanan mereka. Matthijs de Ligt masuk dalam kriteria MU karena usianya masih muda dan juga punya performanya di atas rata-rata. Jadi Erik ten Hag ingin memprioritaskan transfer sang bek di musim panas nanti. Sang bek dikabarkan bakal dijual di kisaran 80 juta euro pada musim panas nanti. Sebuah kabar baik datang dari Manchester United. Premier League telah mengesahkan akuisisi saham yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe. Pada hari Selasa 13 Februari 2024, penantian Sir Jim Ratcliffe akhirnya berakhir. Premier League telah mengumumkan bahwa Sir Jim Ratcliffe sudah resmi menjadi CEO owner dari Manchester United. Melalui laman resmi mereka, Premier League menyebut bahwa proses akuisisi 25% saham MU oleh Sir Jim Ratcliffe sudah disahkan. Akhirnya, ini disebabkan sang pembisnis telah menyelesaikan Owners and Director Test, sehingga ia dinyatakan sudah layak untuk menjadi CEO owner Manchester United. Selain itu, pengesahan ini juga sudah disetujui dan diratifikasi oleh panel pengawas independen. Dengan pengesahan dari Premier League ini, Sir Jim Ratcliffe hanya perlu melakukan satu hal lagi sebelum bisa bekerja di MU. Ia harus menyelesaikan transaksi pembelian saham 25% Manchester United itu. Lalu bukti penyelesaian itu harus disetorkan ke Premier League selaku operator liga. Setelah itu, Sir Jim Ratcliffe sudah bisa beroperasi sebagai CEO owner Manchester United. Dilansir laman rilis resmi mereka, Premier League menuturkan bahwa pemilik Ineos itu akan menyuntikkan dana segar untuk operasional klub. Ia akan menyediakan dana sebesar 300 USD untuk digunakan klub seperti transfer pemain, pembenahan fasilitas latihan, dan juga stadion.